Oh iya iya, betul. Alhamdulillah. Dalam doakan lancar, selamat sampai Semarang, Pak Yai. Selamat ya, Ustadz Umar. Oh iya iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Assalamualaikum Yai Pak Usman Ustadz. Umar. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas, Pak Yai. Sehat, Pak Yai? Alhamdulillah, Pak Haji, sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Boleh saya buka ya, Pak Yai? Ya, silakan. Ya, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibnil Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sadri sarli wa yassir amri wa iqadatan min qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa iqadatan min qawli. Amin ya rabbal alamin. Pak Yai Dr. Usman Umar yang sama-sama kita hormati, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga dimudahkan atas segala urusan. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, semoga senantiasa sehat walafiat juga dalam keberadaan dan dalam lindungan Allah SWT. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa hadir dan bertemu di ruang virtual ini di Masjid Taklim Solusi. Alhamdulillah yang sudah kita laksanakan secara rutin setiap Sabtu pagi. Semoga menjadikan sarana silaturahim dan sarana datangnya melimpahnya keberkahan dari Allah SWT. Dan semoga bagian daripada usaha kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan hidayah kepada kita semua. Semoga hadir kita juga bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga sholawat kita bagian daripada ikhtiar kita, bagian daripada tekad kita untuk terus menghidupkan, terus mengikuti, terus menjalankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah. Dan semoga menjadikan Allah ridho untuk Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pengajian kita hari ini akan diisi oleh Pak Dr. Haji Usman Umar MA. Sudah cukup lama ini di Masjid Taklim Solusi. Waktu itu ketika masih offline itu juga udah agak lama di rumah saya dan juga di pengajian-pengajian sebelumnya. Alhamdulillah semoga tetap sehat, tetap terus dakwahnya Pak Yai. Yang jelas sih sering ketemunya, sering dengarnya di Masjid Raya kalau saya. Ya. Hari ini sudah masuk ke tanggal 15 Rajab. Insya Allah kita semua diberikan umur panjang sampai bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita bisa mengisi bulan-bulan menjelang bulan suci Ramadan ini dengan amalan terbaik, dengan menebar benih-benih amal soleh, sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah lancar, sudah terbiasa menjalankan amalan-amalan terbaik kita. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita buka pengajian kita hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga dengan sirah Al-Fatihah, dengan berkah Al-Fatihah, Allah bukakan mata hati dan pikiran kita. Allah lindungi kita semua, Allah berikan kesehatan buat kita, keluarga kita,
diringankan semua beban kita, dijauhkan dari segala bala bencana, Amin. dijauhkan dari sakit dan penyakit termasuk wabah COVID-19, dan juga buat saudara kita, teman kita, keluarga kita yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, dan buat orang tua kita atau saudara kita yang mendahului kita yang sudah ada di alam barzah, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, dan Allah berikan terbaik di sisinya. Ila hadiniyah wa ila niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Pak Yai masih dalam solusi karena menggunakan online. Ini salah satu berkahnya adalah sehingga bisa diperluas, sehingga nggak cuma Masjid Salim Solusi juga, tapi juga dari Masjid Salim Al-Mizan yang bisa Senin pagi, Pak Usman juga sering isi. Kemudian juga ada dari masjid di Kucica, Masjid Ukhuwah, masjid di Mertilang, kemudian teman-teman saya dari berbagai kota di Bank Mega Syariah maupun Bank Mega, dan juga keluarga atau saudara-saudara saya baik yang dari Semarang, dari Jogja, Purwokerto, ada yang dari teman saya di Kendari, ada di Makassar, di Medan. Jadi ini malah jauh-jauh nih Pak Usman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Selanjutnya kepada Pak Yai Usman dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa khata anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi ba'arakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Haji Marjana beserta Ibu Yeni dan beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis kajian solusi, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan keberkahan, serta mudah-mudahan selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan yang di dalamnya ada sebuah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah, yaitu peristiwa Isra dan dimi'rajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban amanah berupa sholat untuk kita laksanakan sebagai kaum muslimin. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu saya ingin cerita tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum di Isra dan di Mi'rajkan. Kalau ingin saya membuat sebuah gambaran, ibarat sebuah besi
bagaimana supaya besi ini bisa menjadi sebuah keris yang sangat indah. Maka besi ini harus ditempa, harus dibakar, digembleng, dipukul, hingga kemudian besi ini menjadi sebuah keris yang indah, yang bisa dinikmati keindahannya. Begitulah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah banyak menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam ujian. Ini tidak lain karena Allah ingin menjadikan Rasulullah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam catatan sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah. Ada ujian yang sifatnya ekstern dan ada yang sifatnya intern. Yang sifatnya ekstern, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana diuji oleh Allah dengan bagaimana ketika dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy. Berbagai macam tantangan dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah diembargo ekonomi. Rasulullah tidak boleh menjual makanan kepada kafir Quraisy. Begitupun kafir Quraisy pun tidak boleh menjual makanan kepada Rasulullah. Sehingga pada saat itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang terpaksa kemudian kelaparan dan ada juga yang meninggal karena tidak mendapatkan makanan pada saat itu. Belum lagi Rasulullah dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, tidak dibunuh. Rasulullah harus tinggal di kam-kam hanya untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Begitu banyak siksaan, penderitaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami sebelum pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Lalu yang luar biasa adalah ujian yang bersifat eksternal, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wafatnya istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Khadijah. Sebagai Khadijah yang kita kenal dalam sejarah adalah wanita yang pertama masuk Islam, wanita yang mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang seluruh hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan manusia satu-satunya dari istri Rasulullah yang kemudian melahirkan anak dan generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak terpukulnya Rasulullah pada saat itu ketika ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Lalu kemudian disusul juga oleh wafatnya pamannya Abu Thalib. Paman yang selama ini mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan Rasulullah, yang mengajari Rasulullah akan cara bagaimana hidup dalam kehidupan ini. Bahkan paman yang dalam catatan sejarah pernah mengatakan kepada kafir Quraisy yang mengganggu dakwahnya Rasulullah dengan mengatakan, kalau seandainya kalian mengganggu dakwahnya Muhammad, maka langkai dulu mayatnya Abu Thalib. Begitu luar biasa perjuangan Abu Thalib dalam rangka mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang yang dicintai oleh Rasulullah wafat. Maka inilah yang kemudian dalam catatan sejarah, wafatnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Yaumul Huzn, hari kedukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujian yang terbesar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadapi. Mereka berdua itu digambarkan ibarat sebuah pohon yang rindang, yang selama ini tempat berteduhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon itu sekarang tumbang, maka sudah tidak ada lagi tempat Rasulullah berteduh dari terik matahari yang begitu menyengat.
maka kesedihan itu terasa dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun sebenarnya memberikan pelajaran buat kita bahwa sebenarnya hidup ini tidak pernah lepas dari berbagai macam ujian dan cobaan. Baik itu yang menyangkut pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan itu memang sudah Allah katakan di dalam surah Al-Ankabut. Surah ke-29 di dalam Al-Quran ayat 2. Bagaimana Allah menegaskan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman kepada Allah sebelum kami uji. Ini artinya kalau kita sudah ada komitmen iman kepada Allah, kita yakini Allah adalah Tuhan kita, Allah yang menciptakan hidup dan kehidupan kita, Allah tempat sandaran vertikal dalam kehidupan kita, maka konsekuensinya kita siap-siap menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Wa nablukum bisyarri wal khair. Terkadang ujian dan cobaan itu berupa sesuatu yang tidak enak, pun kadang-kadang sesuatu yang enak. Miskin ujian, kaya pun ujian. Sakit ujian, sehat pun ujian. Itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Tapi kemudian Allah menegaskan bahwa ujian dan cobaan itu semua tidak lain adalah wujud kasih sayang Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah katakan, "Iza ahabballahu 'abdan ibtala'ah." Salah satu bukti kecintaan Allah kepada hambanya adalah dengan cara menguji si hamba itu. Supaya Allah tahu kadar dari keimanan si hamba itu di hadapan Allah. Saya sering mengulang ingat saja barangkali. Di dalam hidup kita ini kan kita nggak pernah lepas dari berbagai macam ujian dan cobaan. Karena memang di dalam diri kita, iman kita ini berbeda-beda. Tingkat iman yang ada di dalam diri kita masing-masing juga berbeda-beda. Dalam kajian beberapa minggu yang lalu di MRBJ, saya coba mengungkapkan bahwa Imam Nawawi di dalam kitab Kasifatus Saja membagi iman itu. Ada iman taklid, ada iman ilim, ada iman ayan, ada iman hak, ada iman hakikat. Yang masing-masing itu nanti akan kita naiki masing-masing tangga-tangga iman itu. Maka kita ini sedang berada pada posisi iman yang mana? Wallahu a'lam. Maka jadikan setiap ujian dan cobaan yang ada di dalam kehidupan kita ini tidak lain peningkatan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum pelaksanaan Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Bukan hanya pribadi Rasulullah yang Rasulullah hadapi, tapi di luar pun Allah berikan ujian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Makanya kalau kita baca di dalam surah Al-Isra itu, ayat 1 Allah katakan subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak menyebutnya dengan kalimat langsung. Dengan ungkapan subhanallazi asra bi Muhammadin. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Tidak. Tapi Allah menggunakan kata abdun. Subhanallazi asra bi abdihi. Dengan hambanya. Kenapa Allah menggunakan kalimat tidak langsung? Kenapa tidak menggunakan kata Muhammad saja? Tapi kenapa digunakan kata abdihi? Ini tidak lain karena Allah ingin menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Para ulama mengatakan ketika Allah menyebutkan kata hamba, berarti hamba itu sudah lulus fit in proper test yang Allah uji mereka. Nah, terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam ayat itu Allah menyebutnya dengan kata abdun sebagai pengganti kalimat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau kalimat Muhammad?
Karena Allah ingin menjelaskan bahwa sosok Muhammad adalah manusia yang sudah lulus ujian yang Allah berikan dalam kehidupannya. Baik ujian yang bersifatnya luar maupun ujian yang bersifatnya ke dalam. Maka Allah menggunakan kata abdun ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sudah lulus ujian yang diberikan Allah kepada dirinya. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah awal sebelum proses di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pun ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, maka bersabarlah kita dengan ujian yang diberikan Allah dan yakin bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada kita itu tidak lain karena Allah ingin meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi hambanya yang terbaik. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita coba telaah ayat yang tadi saya baca di awal pembukaan, yaitu surah Al-Isra, tentang peristiwa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban amanat berupa sholat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Secara khusus Allah menjelaskan dalam ayat ini. Pertama Allah ungkapkan kalimat subhanallazi asra bi abdihi laila. Subhana. Allah memulai dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Dalam perspektif bahasa, ketika Allah memulai kalimat dengan kalimat tasbih, dengan kalimat subhana, sebenarnya Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa peristiwa yang akan terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang sungguh maha besar. Peristiwa yang sulit untuk bisa dilogikakan dengan logika intelektualitas kita. Peristiwa di mana ini merupakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah dilogikakan peristiwa ini dengan logika berpikirnya kita manusia. Maka Allah tempatkan di awal kalimat dengan subhana, Allah ingin menjelaskan kepada kita dan mengingatkan kepada kita, jangan pernah dilogikakan dengan logika intelektualitas kita, karena peristiwa ini adalah peristiwa kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya rencana ini. Yang kedua, Allah menggunakan lagi dengan kalimat asra. Asra ini namanya dalam bahasa Arab binanya bina muta'addi. Jadi sesuatu yang membutuhkan maf'ul bih. Allah memperjalankan hambanya, memperjalankan. Berarti di sini yang aktif adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pasif. Rasulullah hanya dijalankan oleh Allah. Nah, karena Allah yang memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apapun itu bisa terjadi. Karena Allah yang punya kuasa. Banyak sekali ulama-ulama yang membuat logika supaya kita bisa memahami peristiwa ini. Karena Allah yang memperjalankan, maka ini hak Allah. Maka jangan pernah kita berpikir dengan berpikirnya kita manusia, tapi berpikir kemahabesaran Allah, karena Allah yang memperjalankan hamba. Logikanya kan sederhana, para ulama seringkali membuat logika. Kalau semut ngikut saya mungkin perjalanan ke Bandung dengan menggunakan mobil, kemudian bolak-balik Jakarta-Bandung membutuhkan waktu misalnya 5 jam. Jadi ketika semut ngikut saya, kemudian balik lagi ke Jakarta, lalu kemudian kawan-kawan semut bertanya, ketika semut mengatakan saya baru pulang dari Bandung, Jakarta-Bandung. Pasti teman-teman semut juga akan bertanya, kok bisa dalam waktu 5 jam melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta?
Nah, kalau pakai logika semut, nggak akan mungkin. Karena biar bagaimanapun jarak Jakarta-Bandung kalau ditempuh oleh semut itu sendiri, pasti memerlukan waktu berhari, berbulan-bulan. Tapi karena yang memperjalankan saya, maka yang harus dipakai adalah logika berpikirnya saya sebagai manusia. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah yang punya kehendak. Maka Allah lah yang harus kita gunakan kemahabesarannya untuk bisa memahami perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kehendak Allah. Nah, inilah kalau dalam bahasa tasawuf itu ya, itu ada istilah Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Dikatakan sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar. Kekuatan cita-cita kita itu tidak akan menembus takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun yang kita lakukan, yang kita cita-citakan, kalau bertentangan dengan takdir Allah, maka cita-cita itu tidak akan tersampai. Karena Allah yang sudah menakdirkan kita. Makanya arih nafsaka minat tadbir. Jangan pernah kita memikirkan urusan Allah. Istirahatkanlah kita dari melakukan hal-hal yang sebenarnya itu wewenang Allah. Jangan kita ikut campur dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perspektif Islam, bahwa Allah sudah mengatur hidup dan kehidupan kita. Tugas kita adalah melaksanakan. Tugas kita adalah mengikuti aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal hasil dan tidaknya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau seandainya kita ngikutin, kemudian ikut campur dengan urusan Allah, kita kemudian ingin bercita-cita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kita cenderung akan kecewa dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Allah, yang penting kita sudah berusaha, yang penting kita sudah ikhtiar, kembali hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Jadi karena Allah yang menentukan, apapun bisa terjadi. Karena ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, ini adalah kehendak Allah. Maka karena ini kehendak Allah, maka apapun bisa terjadi. Yang mungkin sulit dilogikakan dengan logika berpikir kita manusia. Tapi bagi Allah, itu pasti bisa terjadi. Makanya dalam perspektif agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan dua kekuatan. Ada kekuatan dengan prosesnya yang disebut dengan proses rububiyah, ada yang dengan proses kauniyah, begitu dalam perspektif agama. Apa itu proses kauniyah? Proses yang terjadi karena ada hukum kausalitas. Ada hukum sebab akibat. Adanya kita karena adanya orang tua kita. Bapak dan ibu kita, kemudian lahirlah kita. Ini yang disebut dengan kausalitas. Sementara yang disebut dengan proses rububiyah adalah proses yang tidak bisa dilogikakan dengan logika intelektualitas kita. Seperti penciptaan Nabi Isa alaihi salam tanpa seorang bapak. Akal kita buntu, tidak bisa menerima keberadaan seseorang yang lahir tanpa ada seorang bapak. Akal tidak bisa menerima. Tapi karena ini adalah kemahabesaran Allah, maka apapun bisa terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api. Ini pun sesuatu yang nggak mungkin, tapi bagi Allah bisa mungkin. Karena ini adalah kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa kemahabesaran Allah yang hanya bisa dilogikakan dengan logika iman. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, itu orang-orang kafir menolak. Mana mungkin Muhammad bisa melakukan perjalanan begitu singkatnya 2/3 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke langit pertama ke Sidratul Muntaha. Kalau dalam bahasa agama,
bahwa Rasulullah melakukan perjalanan melintasi 3 dimensi. Ada dimensi alam nasut, ada alam malakut, dan alam lahut. Ada alam manusia, ada alam kemalaikatan, dan ada alam ketuhanan. Dan tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bisa menembus 3 alam ini kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang kafir Quraisy ketika mendengar Rasulullah ini, mereka mengatakan nggak mungkin, Muhammad ini pembohong. Tapi apa yang terjadi pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar orang yang pertama mengatakan, "Shaddaqta ya Muhammad," engkau benar ya Muhammad. Kenapa Abu Bakar sampai begitu mengatakan? Karena yang dipakai oleh Abu Bakar adalah logika iman kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa di mana Allah yang punya kehendak. Maka subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Tadi saya sudah sampaikan kenapa Allah menyebutkan kata hamba, karena Rasulullah sebagai hamba Allah yang sudah lulus dengan ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada diri. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, begitu perjalanan Rasulullah lailan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai kemudian langit ketujuh. Yang malaikat Jibril alaihi salam waktu itu ditanya oleh Rasulullah, kenapa Jibril tidak mengikuti terus sampai bertemu dengan Allah? Karena malaikat Jibril alaihissalam mengatakan hanya manusia pilihan Allah, hanya makhluk pilihan Allah, hanya makhluk yang suci yang mampu menembus alam lahut dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sosok itu adalah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat, jangankan kita, malaikat Jibril alaihissalam saja itu menginginkan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika dalam dialognya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril, dari sekian banyak dialog Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad dialog dengan malaikat itu hampir mencapai 1000 lebih. Sementara dengan nabi-nabi yang lain ada yang 70 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Nah, Rasulullah itu dari sekian banyak dialog dengan Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril, ada kata-kata malaikat Jibril alaihissalam yang mengatakan, ya Muhammad, kalau seandainya aku itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia, maka aku memohon kepada Allah agar menjadi umatmu ya Muhammad. Bayangkan, itu sekelas malaikat Jibril alaihissalam saja menginginkan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa engkau tidak menginginkan menjadi umatnya Nabi Ibrahim? Bukankah dia Khalilullah, kekasihnya Allah? Kenapa pula kau tidak menginginkan menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam? Bukankah dia Kalimullah, manusia yang diberikan oleh Allah bisa bercakap-cakap dengan Allah? Kenapa pula kau tidak menginginkan menjadi umatnya Nabi Isa? Bukankah dia Ruhullah? Kenapa kau menginginkan jadi umatku? Apa kata malaikat? Ya Muhammad, kenapa aku kepingin menjadi umatmu? Karena tidak ada satupun makhluk yang diberikan oleh Allah kemuliaan. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang diberikan kemuliaan hadiah terbesar kecuali engkau ya Muhammad. Jadi ada hadiah terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan pada nabi-nabi terdahulu. Rasulullah sempat bertanya, ya Jibril, hadiah terbesar apa yang diberikan Allah kepadaku yang tidak diberikan pada nabi-nabi terdahulu? Apa kata Rasulullah? Kata malaikat, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itu anugerah terbesar yang diberikan Allah, dan di dalamnya ada satu malam yang ketika hamba Allah beribadah di malam itu nilainya sama seperti 1000 bulan. Itulah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi Muhammad nggak kepingin umatnya panjang umur. Seperti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh sendiri umurnya alfasana ila khamsin, 950 tahun. Rasulullah tidak menginginkan umatnya panjang umur seperti nabi-nabi terdahulu. Maka Rasulullah mengatakan umur ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku rata-rata 60 dan 70. 60 dan 70.
Tapi kualitas ibadahnya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Coba saja bayangkan. Kalau kita di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ketika kita beribadah. Itu nilainya sama dengan 83 tahun. Dan kalau seandainya kita 10 kali bulan Ramadan dan 10 kali ibadah kita diterima oleh Allah dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti 10 bulan kali 83 tahun, berarti nilainya sama dengan 830 tahun ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, manfaatkan bulan Ramadan semaksimal mungkin agar kita bisa beribadah di bulan itu. Persoalan, apakah kita tahu itu malam kita dapatkan atau tidak, itu semua kembali kepada Allah. Yang jelas Rasulullah hanya bisa memberikan semacam metafora Lailatul Qadar, yaitu ada perubahan terhadap diri manusia ketika dia selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semakin dia tawadu, semakin dia banyak menderma, semakin tambah ibadahnya, semakin baik hatinya. Itu tanda-tanda, kata Rasulullah, bahwa orang itu diberikan keberkahan malam Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah agar kita besok di bulan Ramadan bisa menikmati indahnya bulan Ramadan dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita beribadah di malam itu sama nilainya dengan 83 tahun. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang mendapatkan kemuliaan bisa bertemu dengan Allah di Rafrafil Akhdar, di Sidratul Muntaha. Nah, apa hasil yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Hasil yang diterima tidak lain adalah kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Maka ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat spesial dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena perintahnya saja sudah begitu luar biasa Rasulullah melaksanakannya. Berbeda dengan perintah-perintah ibadah yang lain. Kalau ibadah puasa cukup Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Cukup malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Begitu juga zakat. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka, mudah-mudahan akan bersih. Begitu juga ketika perintah haji. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Malaikat diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk melaksanakan sholat ini sebagai perintah buat kita, prosesnya bukan hanya malaikat menyampaikan wahyu seperti yang lain, tapi malaikat menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Allah, mengemban risalah yang kemudian menjadi kewajiban kita umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Makanya ibadah sholat ini ibadah yang sangat penting. Saking pentingnya Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat tidak lain adalah sholat. Maka faiza saluhat kullu, kalau sholatnya baik maka baik pula semuanya. Tapi wa ija fasadat kullu, kalau seandainya sholatnya sudah rusak, maka rusaklah semuanya. Jadi sholat menjadi tolak ukur kita baik dan buruknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan dalam sebuah hadisnya, man taraka shalah, siapa orang yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat bisa jadi karena kesengajaan. Jadi wa man taraka shalah, siapa orang yang meninggalkan sholat sebagai kewajiban. Dalam hadis yang lain, wa man tahawana, siapa yang melalai-lalaikan sholat, yu'aqibuhullahu khamsa asyarata uqubatan, kata Rasulullah, maka Allah akan menyiksa dia. Menyiksa dia
asyarata ukubatan, dengan 15 siksa. Maka nggak main-main. Karena ini perintah di mana Allah sendiri manggil Rasulullah untuk mengemban amanah ini. Maka ketika kita lalai dari melaksanakannya, Allah nggak tanggung-tanggung akan menyiksa kita dengan 15 siksa. Sitatun fid dunya, 6 siksaan langsung diberikan oleh Allah di dunia. 6 siksaan di dunia. Wasalasatun indal maut, 3 siksaan menjelang kematian kita nanti. Wasalasatun indal qabri, dan 3 siksaan menjelang kita nanti di alam kubur. Wasalasatun fil akhirah, dan 3 lagi nanti pada hari kiamat, di hari akhirat. Ini Allah memberikan siksaan bagi orang yang suka meninggalkan bahkan lalai di dalam sholatnya sebagai kewajiban yang diberikan Allah kepadanya. Nah, kita lihat dalam hadis ini Rasulullah menyadarkan kita, ya, untuk anak-anak kita beritahu. Pertama apa? Yang pertama, orang yang suka meninggalkan dan mempermainkan sholat, menunda-nunda waktu sholat. Sebagaimana yang Allah katakan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celaka bagi orang-orang yang sholat yang mereka lalai. Lalai bisa artian dia tidak laksanakan sholat, menunggu waktu-waktu nanti pada saat dia sudah tua. Tapi bisa juga lalai dalam soal waktu. Udah datang waktunya sholat, tapi kadang-kadang kita tidak langsung melaksanakan. Kadang-kadang kita lupa, nih mohon maaf saya harus sampaikan ini, kita lupa kadang-kadang dengan tugas kita dan fungsi kita diciptakan oleh Allah. Allah cuma mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini fungsi kita. Bukan berarti lalu kemudian kita nggak boleh bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Silakan. Kita boleh bersenang-senang. Kita boleh jalan-jalan, kita boleh bekerja, kita boleh macam-macam. Tapi ingat, tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk itu, tapi untuk ibadah. Maka sehebat apapun kita bekerja, sesibuk apapun kita bekerja, kalau sudah datang waktunya perintah ibadah, semuanya ditinggalkan. Karena fungsi kita adalah untuk ibadah. Makanya Nabi Yahya alaihi salam pernah suatu ketika, beliau dalam usia 10 tahun itu. Nabi Yahya dalam usia 10 tahun ketika beliau berangkat dari rumahnya ke Baitul Maqdis. Itu Nabi Yahya dalam usia 10 tahun itu pernah diajak oleh kawan-kawan sebayanya. Mereka mengatakan, "Yahya, mari main bersama kami dengan kami." Sebagaimana anak-anak kecil lah bermain-main. Diajak Nabi Yahya alaihissalam untuk bermain-main dengan teman sebayanya. Nabi Yahya menjawab, "Mahulik tulihaza." Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam betul-betul menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena dia mampu memfungsikan fungsi dan tujuan dia diciptakan oleh Allah. Maka sehebat apapun kita kerja, kalau sudah datangnya waktu ibadah, ibadah. Kayak kita contoh handphone gitu ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Handphone, ini fungsinya tidak lain adalah untuk komunikasi. Tapi di dalam handphone ini banyak aplikasi. Di sini ada TikTok, mungkin ada video, ada game. Kita boleh mainin semua. Kita boleh main TikTok, kita boleh main game. Tapi kalau udah datangnya panggilan, semuanya kita tinggalin. Kenapa? Fungsi handphone tidak lain untuk komunikasi. Silakan kita main TikTok, silakan. Tapi kalau udah ada yang telepon, ya kita terima telepon itu. Kenapa? Karena fungsi handphone adalah untuk komunikasi. Begitulah kita. Sesibuk apapun diri kita ketika kita bekerja, kalau udah datangnya perintah Allah, maka kita wajib untuk memenuhi perintah Allah itu, karena itu adalah fungsi dan tujuan Allah menciptakan kita. Maka Allah mengatakan, "Wa man taraka shalah," melalui hadis Rasulullah. Siapa yang meninggalkan sholat, melalaikan waktu sholat, yu'aqibuhullahu khamsata asyaratu uqubatan. 15 siksaan Allah akan berikan. Pertama tadi, sitatun fid dunya, 6 siksaan Allah akan berikan di dunia. Apa siksaan yang diberikan Allah kepada mereka orang-orang yang suka lalai di dalam sholatnya? Yamhaqallahul baraka fi umri. Allah cabut keberkahan umurnya.
Makanya ada orang yang usianya nggak tambah kebaikan. Diberikan umur panjang oleh Allah, nggak tambah kebaikannya. Ini karena Allah sudah mencabut umurnya. Allah sudah mencabut keberkahan. Makanya ini yang Rasulullah katakan. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amalu. Orang yang paling buruk kata Rasulullah adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah tapi nggak tambah kebaikannya. Hidupnya nggak pernah bermanfaat buat orang lain. Hidupnya nggak pernah mau berbuat kebaikan. Inilah orang yang terburuk kata Rasulullah. Kenapa? Karena sudah dicabut keberkahannya oleh Allah disebabkan karena dia lalai di dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua apa? La yastajibullah li du'aih. Allah nggak akan ijabah itu doa. Walaupun dia berdoa menangis, Allah tidak akan mengijabah doanya disebabkan karena kelalaian dia di dalam melaksanakan ibadah sholat. Walaupun Allah sendiri mengatakan wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Muhammad, katakanlah apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku begitu dekat. Dan apabila mereka berdoa, maka aku akan ijabah doanya. Tapi bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat, doanya tidak pernah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, azhabu fi wajhi alamati salah. Allah akan cabut itu keberkahan wajahnya itu. Kesolehan di wajahnya itu Allah cabut. Karena memang ciri khusus orang-orang yang soleh adalah dari wajah. Sebagaimana Rasulullah katakan, khiyaru ummati man zakarakum billahi ru'yatuhu. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik umatku, man zakarakum billahi ru'yatuhu, orang yang kalau kita mandang wajahnya, sudah mengingatkan kita kepada Allah. Itu orang yang soleh. Jadi kalau kita mandang wajahnya, ini mengingatkan kita kepada Allah. Itu cerminan orang-orang yang soleh, kata Nabi. Sebab kadang-kadang ada orang yang kita pandang, itu kadang-kadang sudah tidak mengenakan wajahnya. Itu tanda bahwa dia sudah dicabut keberkahan wajahnya oleh Allah, disebabkan karena dia lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang keempat apa? Yang keempat, seluruh makhluk benci. Manusia benci kepada dirinya disebabkan kelalaian yang pernah dilakukan dalam melaksanakan ibadah sholat. Orang nggak suka. Allah nggak suka, orang lainnya pun nggak suka. Nah yang kelima apa? Yang kelima, dia tidak mendapatkan doa. Kebagian doa dari siapa? Ala doa fi du'ail mu'minin. Doanya orang yang beriman. Nah kita ini kan bersyukur. Sebab ada satu doa yang kata Nabi yang tidak akan ditolak oleh Allah. Arba'u da'awatin laturan. Ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara 4 doa yang tidak ditolak oleh Allah apa? Da'watul akhi ila akhi bi zahril ghaib. Ada doa saudara dengan saudaranya yang lain tanpa diketahui kalau dia berdoa. Malam saya tahajud doain Pak Haji Marjana, bapak-bapak semua. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal siha. Saya mohon ya Allah bukakan pintu keberkahan, kesehatan, keselamatan, rezeki. Saya mohon dengan menggunakan kalimat kami. Berarti saya juga mendoakan saudara-saudara saya sesama muslim. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini sehat, jangan-jangan ini doa saudara kita yang malam hari dia berdoa agar semuanya diberikan kesehatan kaum muslimin. Kalau kita hari ini dapat rezeki, jangan-jangan karena doa saudara kita agar kita diberikan rezeki. Makanya kita tidak boleh suuzon dengan saudara kita. Kenapa? Karena mungkin sebabnya kita sehat, kita dapat rezeki karena doa mereka. Karena kata Nabi, da'watul akhi ila akhi bizarril ghaib. Doa saudara dengan saudaranya yang lain tanpa diketahui kalau dia berdoa itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita lalai dalam melaksanakan ibadah sholat, Allah tidak mengijabah buat kita, tidak mendapatkan nilai dari doa saudara-saudara kita disebabkan terhalang karena kelalaian yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau ada orang yang berdoa Allahumma ftah lana abwabal khair, itu orang yang meninggalkan sholat tidak mendapatkan nilai dari doa itu.
Nah hadirin sekalian, lalu yang terakhir, yang 5 tadi, yang 6 tadi, Allah tidak akan memberikan pahala dari amal ibadah kita. La yusibuhullahu ala amalihi saleh. Allah nggak akan mendapatkan nilai, nggak akan memberikan nilai ibadah kita. Kita berbuat baik tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena kita meninggalkan dan melalaikan melaksanakan ibadah salat. Itu 6. Allah langsung berikan azab, siksaan kepada kita disebabkan karena kelalaian kita di dalam melaksanakan ibadah salat. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini sudah diberikan oleh Allah kemuliaan dalam hidup ini. Ya, ada macam-macam jalan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kalau dalam kitab Ibnu Athaillah, dalam kitab hikamnya itu, bagaimana supaya kita ini beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Allah berikan kita dengan 2 jalan. Ada jalannya namanya asbab, ada jalannya namanya tajrid. Ya, kayak Marjana itu jalannya itu disebut dengan asbab. Asbab itu seseorang yang masih membutuhkan keduniaan. Untuk apa? Untuk membekali hidupnya dalam beribadah kepada Allah. Kita bekerja, saya dosen, itu masih asbab. Ya, masih asbab. Sementara ada juga orang yang tidak memerlukan lagi bekerja. Kenapa? Karena Allah sudah cukupkan dia punya rezeki. Dia punya saham di mana-mana. Hanya untuk ibadah saja hidupnya. Makanya Ibnu Athaillah mengingatkan iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kadang-kadang ada orang yang berkeinginan dia untuk menuju tajrid. Artinya meninggalkan bekerja, meninggalkan mengajar, meninggalkan bisnis. Dia memilih jalan tajrid. Jalannya nggak ngapa-ngapain. Padahal keluarganya butuh makan, butuh minum. Maka ini disebut dengan minasyahwatil khafiyah. Ini termasuk memperturutkan hawa nafsu yang samar. Ada orang-orang yang berusaha keras. Pakai jubah, pakai peci. Supaya orang memuliakan dirinya. Dia nggak perlu lagi kerja, nggak perlu lagi bisnis. Dia sudah zikir. Padahal dia masih membutuhkan keduniaan. Nah ini termasuk minasyahwatil khafiyah. Dia memperturutkan hawa nafsu dia yang samar. Padahal hati nuraninya masih membutuhkan keduniaan. Tapi dia tinggalkan itu. Maka dia selalu menginginkan ada dapat sanjungan dari orang lain. Masih menginginkan pujian dari orang lain. Maka itu yang disebut dengan minasyahwatil khafiyah. Misalnya gitu ya, saya udah nggak mulai ngajar lagi, sudah tidak lagi bisnis saya lagi. Saya sudah hanya zikir saja. Tapi anak saya terlantar kagak makan. Nah, ini namanya minasyahwatil khafiyah. Tapi ada juga wa iradatut asbab, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid. Ada orang yang makomnya itu sebenarnya tajrid, tapi dia kepengen asbab. Allah udah cukupkan hidupnya. Ada bapak-bapak yang udah pensiun, punya saham di mana-mana, udah dirinya hidupnya tenang, ibadah tenang, nggak perlu lagi membutuhkan hal-hal yang bersifat keduniaan karena Allah sudah cukupkan dunianya. Ini namanya udah makom tajrid. Tahu-tahu dia pengen makom asbab. Dia dagang, dia bekerja. Sampai akhirnya melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Ini namanya inhitatu minal himmatil aliyah. Dia sudah jatuh pada lembah kehinaan. Contohnya misalnya Pak Haji Marjana udah enak, punya saham. Ya, udah nggak ada lagi pikiran untuk dunia. Allah udah cukupkan. Tahu-tahu Pak Marjana depan rumah bikin counter handphone. Akhirnya sibuklah dia ngurusin bisnisnya sampai dia lupa ibadah kepada Allah. Ini namanya inhitatu minal himmatil aliyah. Sesungguhnya dia sudah jatuh ke lembah kehinaan di dalam dirinya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah memberikan kita satu kewajiban. Di mana kewajiban inilah yang akan memberikan ketenangan di dalam diri kita dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah kita sia-siakan. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Singkat saja yang ketiga, pada saat kita menjelang kematian. Orang yang meninggalkan sholat, Allah akan siksanya dia nanti menjelang kematiannya.
Apa? Yamutu zalilan. Allah akan berikan dia kematian, akan dihinakan oleh Allah. Hina meninggalnya. Ada orang yang sedang minuman keras, mabuk, meninggal. Ada orang yang sedang berjudi, meninggal. Ada orang yang sedang berzina, meninggal. Ini namanya yamutu zalilan. Allah hinakan hidupnya pada saat menjelang kematian. Yang kedua, yamutu asyanan walau syariba jami'a ma'al wahab. Dia sebelum matinya itu haus aja dirinya. Bawaannya haus saja. Padahal udah dikasih minum masih haus juga. Bahkan kata Nabi, walau syariba jami'a ma'al wahab. Sekalipun dikasih minum seluruh air lautan, dia pasti akan merasakan kehausan. Karena itu adalah siksa yang Allah berikan pada saat dia meninggalkan ibadah salat. Yang ketiga, yamutu ju'anan. Matinya juga dalam keadaan lapar. Makanya orang-orang yang saleh itu sebenarnya ketika dia mau meninggal dunia, itu dia sudah mempersiapkan. Makanya ada orang yang mau meninggal dunia bukan karena lapar. Dia nggak mau makan yang berat-berat. 3 hari sebelum kematiannya, dia tidak makan yang berat-berat. Kenapa? Dia khawatir mengganggu orang yang nanti akan memandikan jenazahnya. Makanya dia puasakan dirinya sebelum kematiannya. Itu orang yang soleh, dia tahu akan kematiannya, walaupun Allah rahasiakan, tapi dia berlaku bagi orang-orang yang soleh. Bagi orang-orang yang beriman. Sebab kata Nabi, Man ahabba lika Allah ahabballah lika. Siapa orang yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengan hambanya. Maka kematian itu tidak lagi dirahasiakan oleh Allah. Dikasih tahu kematiannya oleh Allah. Dengan cara apa? Dia mempersiapkan akan dirinya menghadapi kematian. Nah, kemudian di alam kubur sama. Di alam kubur juga. Allah berikan siksaan apa? Yudhayikullahu qabrah. Allah sempitkan kuburnya. Sehingga tulang belulangnya menjadi remuk. Kenapa Allah sempitkan di alam kuburnya? Yang kemudian Allah juga menyiksa dia dengan api neraka yang dengan sengatan api yang luar biasa. Bahkan yang ketiga, Allah akan memberikan dia teman nanti di alam kubur. Itu teman yang membuat dia rasa takut terus-menerus. Dan teman itu adalah Suja'ul Aqra. Satu ular yang Allah siapkan untuk menemani mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang ular ini kalau dia mendesis, itu kata Nabi seperti suara halilintar menggelegar. Maka disitulah siksaan yang Allah berikan akibat dia lalai di dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang terakhir, siksaan dia pada hari kiamat itu. Ya. Itu Allah nanti memandang dirinya pada hari kiamat itu dengan pandangan penuh dengan kemarahan. Dengan pandangan yang penuh dengan kemarahan. Kemudian Allah nanti berikan dia siksa pada hari kiamat dengan berjalan dengan mukanya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam tanpa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kata Rasulullah, wa man taraka sholata yu'aqibahullahu 15 ukubatan. Siapa yang meninggalkan sholat, maka Allah akan menyiksanya 6 siksaan di dunia, 3 menjelang kematiannya, 3 di alam kubur, dan 3 pada saat dia berada di hari akhirat nanti. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perintah sholat adalah perintah yang secara spesial, khusus diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlihat dari perjalanan Rasulullah dari Isra dan Mi'rajnya, dan juga sebelum proses Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah mendapatkan ujian, cobaan, dan tidak lain agar Rasulullah menjadi orang yang siap tegar, menjadi manusia yang paripurna, ibarat besi. Rasulullah sudah menjadi keris yang indah, yang bisa dinikmati keindahannya. Nah, mudah-mudahan kita pun begitu. Kita ambil pelajaran kalau kita diuji oleh Allah, ini tidak lain karena Allah ingin menginginkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita akan merasakan begitu nikmatnya kita melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau Rasulullah mi'rajnya langsung bersinggungan, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Sidratul Muntaha, kita cukup dengan melaksanakan ibadah sholat.
Maka ketika kita membaca suratul Fatihah, kata Rasulullah, maka sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kemudian mengatakan, hambaku memuji aku. Ketika kita bilang Ar-Rahmanir Rahim, Allah pun bangga karena kita memuji Allah dengan sifat Rahman dan Rahim. Jadi sholat adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita meninggalkan sedikit pun melaksanakan ibadah sholat, karena dengan begitu kita meninggalkan dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah 10 menit tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Saya tidak bicara bagaimana Rasulullah bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para rasul dari langit pertama, ya. Saya bicara cuman bagaimana Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj dan hasil yang dicapai pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj, dan sebagai konsekuensinya meninggalkan itu Allah memberikan kita berbagai macam siksaan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan, itu barangkali Pak Haji Marjana yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu cepat, saya tidak tahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan kita bisa jadi renungan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, bahwa ingat fungsi dan tujuan kita diciptakan oleh Allah tidak lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah. Seberat apapun, sesibuk apapun kita bekerja, kalau Allah sudah perintahkan kita untuk ibadah, tinggalkan itu semua, prioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja Pak Haji Marjana, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, masih ada waktu kita untuk sharing, untuk tanya jawab, dan saya mohon maaf kalau kajian ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Pak Yai atas mauidhah hasanahnya. Saya kira ini momentum sekali bahwa ini bulan Rajab. Kita menyambut, kita sudah mempersiapkan datangnya peringatan Isra Mi'raj. Kita memaknai Isra Mi'raj, salah satu yang utama adalah Isra Mi'raj itu perintah sholat. Dan tadi alhamdulillah kita juga mendapatkan pencerahan. Ada 15 siksa kalau kita meninggalkan lalai dalam sholat. Saya nggak perlu ulas semuanya karena ada 15, tapi ada di dunia kita udah mendapatkan siksa. Yang paling semuanya berat, tapi mungkin yang paling berat adalah dicabut keberkahan umurnya. Kalau kita dapat umur tapi nggak berkah, ya buat apa dalam tanda petik gitu ya. Kemudian mendapatkan kesulitan ketika meninggal, ya saya kira salah satunya adalah mati dalam keadaan terhina. Saya kira ini juga akan menjadi catatan, akan menjadi legacy kalau meninggal dalam keadaan hina, akan dikenang orang sebagai orang yang hina. Kemudian di alam kubur ada 3 siksa juga. Ini juga semua berat-berat, saya kira nggak akan bisa kita menanggungnya. Salah satunya adalah dihimpit, ada disiksa sehingga remuk kita punya tulang belulang. Apalagi tadi ditemani dengan ular yang suaranya mendesisnya. Mendesis itu kan mindset kita pelan ya. Tapi ini mendesisnya kayak halilintar. Bagaimana kalau dia mengaum? Suaranya seperti apa? Kemudian di 3 juga siksa ketika di akhirat, yaitu yang paling berat saya kira adalah dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik, semoga kita bisa maknai mauidhah hasanah, peringatan yang disampaikan oleh Pak Yai tadi untuk tidak meninggalkan sholat, karena inti daripada Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Dan supaya kita memaknai sholat bukan lagi sebagai kewajiban, tetapi bagian daripada hak kita, bagian daripada kesempatan kita untuk berasik masuk, untuk muwajahah, untuk berkomunikasi secara langsung dengan penguasa alam semesta ini, sehingga ini kalau melaksanakan kewajiban itu kan jadi berat, tapi kalau mengambil hak saya kira menjadi lebih ringan karena ini kesempatan buat kita. Baik Pak Yai, sekali lagi terima kasih. Ada beberapa pertanyaan, boleh Pak Yai ya? Ya, silakan. Ya, ada pertama yang sudah lewat chat, saya akan bacakan. Yang pertama dari Bu Nunung di Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, kalau hukumnya orang yang lupa sholat karena orang sudah tua atau pikun, kadang pagi, siang atau malam nggak tahu mau sholat yang tadi sholat apa, atau udah lupa tadi udah sholat atau belum. Karena di dalam surat Yasin dibilang kalau dipanjangkan usia akan kembali ke kanak-kanak lagi. Monggo Ustaz, silakan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan dalam sebuah hadis, rufi al-qalam an salasi. Jadi dibebaskan orang itu dari hukum, ya. Itu 3. Ya. Pertama karena lupa. Yang ketiga karena gila, ya. Itu dibebaskan. Jadi kalau kita lupa ya sudah. Ya. Cuman kata Imam Syafi'i rahimahullah, jadi kalau kita lalai akibat karena lupa kita meninggalkan sholat, maka Imam Syafi'i dalam mazhabnya itu kita dianjurkan untuk mengqadha, mengganti sholat yang kita lalaikan dalam kehidupan kita. Diqadha, misalnya ibu lupa melaksanakan sholat apa istilahnya zuhur gitu ya, itu bisa diqadha pada waktu yang lain. Misalnya Rasulullah pernah dalam suatu riwayat ini pernah mengqadha sholat. Jadi ketika habis sholat asar, ini ada dalam kitab Ibnu Katsir kalau nggak salah, Ibnu Katsir. Rasulullah pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Lalu kemudian Rasulullah melaksanakan itu sesudah sholat asar. Maka sahabat bertanya, bukankah ada waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan ibadah sholat sunnah? Jadi di dalam perspektif hukum Islam memang ada yang diharamkan melaksanakan sholat. Sholat sunnah, habis sholat subuh, saat matahari itu ujung tombak dari diri kita. Jadi bayangan kita sama dengan diri kita itu haram. Kemudian pada saat waktu istiwa, matahari tepat di atas kepala kita. Nah, kemudian sesudah sholat asar dan sebelum maghrib. Nah, sesudah sholat asar Rasulullah melaksanakan sholat sunnah. Nah, sahabat bertanya, lalu kemudian Rasulullah menjawab, Rasul melaksanakan sholat sunnah qadha karena Rasul meninggalkan sholat sunnah sebelumnya. Apalagi sholat wajib. Maka dalam kajian mazhab Imam Syafi'i kita harus melaksanakan sholat qadha, pengganti dari sholat yang kita tinggalkan. Walaupun dalam mazhab yang lain, ya sudah, tinggal kita bertobat saja kepada Allah atas kelalaian yang pernah kita lakukan. Begitu Ibu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, ya karena lupa, ya nggak apa-apa. Karena memang dibebaskan hukum karena itu. Gitu. Itu Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Yai. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Mahyudin. Ingin bertanya Pak Ustadz, seperti kita ketahui bahwa perjalanan Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj merupakan bukti kebesaran Allah dan terdapat perintah Allah berkaitan dengan sholat. Apakah ada hikmah lain buat umat manusia dari peristiwa ini? Karena perintah Allah biasanya cukup hanya dengan wahyu saja. Iya, saya kira Isra dan Mi'raj ini banyak kita ambil hikmah. Pertama, perjalanan Rasul saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kalau kita buat garis, ini kan garis horizontal. Sementara dari Aqsa kemudian langsung ke Sidratul Muntaha, itu kalau kita buat garis, ini garis vertikal. Nah, yang kita bisa ambil dari pelajaran Isra dan Mi'raj adalah bahwa kita tidak hanya melakukan hubungan itu hanya kepada Allah saja, tapi kita juga harus membangun hubungan dengan sesama manusia. Karena duribat alaihimul jillah ailama suqifu illa bihabli minallah wa bihabli minan nas. Ditimpakan kita kehinaan oleh Allah disebabkan karena dua. Bisa jadi karena hubungan kita dengan Allah yang kurang, atau hubungan kita dengan sesama manusia yang kurang. Nah, jadi kita bisa tangkap bahwa ada dua hubungan yang harus kita bangun, yang kita ambil dari hikmah Isra dan Mi'raj. Yaitu hubungan vertikal kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya Rasulullah juga sering kali menegaskan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu pertama kali mengatakan
ya ayuhan nas, wahai manusia. Rasul tidak mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak. Tapi yang disebut oleh Rasulullah adalah ya ayuhan nas, hai manusia. Manusia yang mana? Ada manusia yang ingkar kepada Allah, kaum kafir Quraisy, ada Yahudi, Nasrani, ada Majusi, dan ada orang Islam. Semuanya merasa terpanggil dengan panggilan Rasulullah. Apa yang Rasulullah inginkan? Absus salam, sebarkan kedamaian di muka bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa hubungan yang kita bangun dengan sesama manusia menjadi prioritas dalam kehidupan kita, karena itu implikasi dari ibadah kita kepada Allah. Maka ketika Rasulullah ditanya, mahwal Islam ya Rasulullah, Islam itu apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan al-akhlak, ketika kalian bisa membangun kehidupan ini dengan penuh akhlakul karimah. Itulah Islam. Saya kira gitu Pak Haji Marjana. Ya, terima kasih Pak Yai. Tadi pertanyaan dari Pak Mahyudin, berikutnya pertanyaan dari Bu Susan. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa khusyuk dalam sholat dan apakah sah sholat jika pikiran melayang-layang? Di dalam surah Al-Baqarah itu Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu bagaimana tekniknya? Ada 5 bentuk khusyuk. Pertama adalah khusyuk persiapan. Bagaimana khusyuk persiapan? Pertama, ketika kita mendengar panggilan azan, yakinkan di dalam diri kita bahwa kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Karena kita yang butuh Allah, maka kita harus mempersiapkan sebaik mungkin kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya butuh Pak Haji Marjana, kemana-mana juga saya pasti akan kejar Pak Haji Marjana. Karena saya butuh beliau. Nah, itu yang penting. Yang pertama. Yang kedua, laksanakan wudhu dengan sebaik-baiknya. Sebab ini juga menjadi ukuran sholat kita khusyuk atau tidak, dimulai dari wudhu kita. Makanya kata Nabi, siapa yang menyempurnakan wudhunya, ya, maka Allah akan menghilangkan semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Makanya ketika kita wudhu, kita harus betul-betul perhatikan. Dari mulai kita membasuh tangan kita, Bapak Ibu sekalian, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kita usap tangan kita, kita doa, ya Allah, jadikan tangan saya ini penuh dengan keberkahan, dan jangan kau jadikan tangan ini penuh dengan kesialan, ya Allah. Kita basuh muka, kita baca Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, putihkan cahaya wajahku, ya Allah, sebagaimana kau putihkan wajah kekasihmu nanti di yaumul qiyamah. Wala tusawwid wajhi, jangan kau hitamkan wajahku, ya Allah, sebagaimana kau hitamkan wajah musuh-musuhmu. Kita baca doa itu, maka insya Allah wudhu kita akan sempurna. Yang ketiga, persiapan khusyuk itu apa? Memakai baju yang terbaik. Memakai baju yang terbaik. Seperti kita menghadap raja di raja. Saya kadang-kadang suka prihatin kalau di masjid ada orang yang ketika sholat pakai kaos, di belakang ada tulisan yang mengganggu kadang-kadang sholat kita yang ada di belakang. Ya, kita menghadap gubernur saja. Ya Allah, begitu luar biasa. Saya itu, mohon maaf, saya pertama kali diundang istana itu, aduh, saya pakai jas yang rapi, saya persiapkan sebaik mungkin diri saya, padahal baru menghadap di istana. Begini bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bajulah baju yang terbaik, pakai wangi-wangian sebagaimana Rasulullah mengajarkan supaya kita harum ketika menghadap Allah. Ini khusyuk pertama. Khusyuk persiapan. Yang kedua ada khusyuk gerakan. Bagaimana khusyuk gerakan? Maka ketika kita sholat, gerakan-gerakan itu mengikuti ritme gerakan yang diajarkan Rasulullah. Seperti Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Jangan terburu-buru, Allahu Akbar. Nah, ini tidak yang diajarkan Rasulullah. Kenapa? Karena sholat itu menurut Abu Sangkan itu kan kita sedang mentransfer energi alam ke tubuh kita. Maka kita takbir itu sebenarnya kita memasukkan energi alam ke dalam tubuh kita. Sehingga yang muncul adalah positif di dalam diri kita. Maka ketika kita takbir Allahu Akbar, ini kan kita sedang melakukan ilaqah ruhiyah.
perjumpaan kita dengan Allah, sebagaimana Rasul katakan as-salatu mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang yang beriman kepada Allah. Maka jadikan gerakan kita dalam sholat itu betul-betul ritmenya indah. Makanya kalau kita ingin sholat, ingin sehat, sholatlah kita dengan baik yang diajarkan Nabi. Rukunya, sujudnya, itu semua ada diajarkan Rasulullah yang membuat kita sehat. Yang ketiga adalah khusyuk bacaan. Khusyuk bacaan. Maka bukan hanya sekedar kita gerakan, tapi kita juga harus betul-betul memaknai bacaan yang kita baca. Maka kata Imam Ghazali, orang akan lebih memahami makna sholat itu ketika dia mengerti bacaan. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, dalam hati kita mengatakan, Allah Maha Besar. Ya Allah, dalam hati, ampuni selama ini kami melakukan kesombongan, ampuni kami melakukan ketakaburan, ya Allah. Nah, kita maknai kalimat takbir itu sehingga betul-betul kita menjadi hamba Allah yang tawadu. Maka orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya itu sempurna, itu terlihat dari akhlaknya dia setelah melaksanakan sholat. Dia semakin tawadu, semakin sadar diri, semakin handap asor, kata orang Sunda, semakin menyadari hakikatnya dia di hadapan Allah, dan itu tidak lepas dari bacaan sholat yang dia baca. Nah, kita baca lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kita renungkan, sungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku, matiku, hidupku hanya untukmu ya Allah. Kita betul-betul renungan. Itu insya Allah nggak terasa air mata akan berlinang ketika kita memahami bacaan sholat yang kita baca. Yang keempat adalah khusyuk pikiran. Jadi pada saat kita sholat, fokuskan kita ini sedang menghadap Allah. Maka dalam teori ilmu pikiran, itu kan kita ini kalau bisa, sholat kita itu berada pada gelombang alfa, kalau enggak theta. Jangan di beta. Sebab kalau ketika orang ini sholat pada gelombang otak beta, yang ada tadi, lagi sholat ingat utang, lagi sholat ingat suami, lagi sholat ingat anak, lagi macam-macam berkecamuk. Jadi nggak akan menimbulkan kehusuan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sholat, tenangkan dulu pikiran kita, tenang, ya, baru kemudian pelan-pelan, ya kita atur tuh gelombang otak kita. Minimal kita berada pada gelombang alfa, hanya 5 fokus masalah. Tapi kalau theta itu cuma 1 fokus, hanya kita dengan Allah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika dia mengatakan, cabutlah panah dari tubuhku di saat aku sedang sholat. Kenapa? Karena posisi Sayyidina Ali ketika dengan sholat, yang hanya cuma Tuhan fokusnya. Maka orang kalau terhipnotis, ya bahasa hipnotis itu sebenarnya dia cuma 1 fokus itu, theta, gelombangnya theta. Yang dia cuma ikuti adalah orang yang menghipnotis dia. Dia akan mengikuti perintah orang yang menghipnotis. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya itu adalah gelombang theta. Maka ketika kita berusaha di dalam sholat adalah gelombang theta, maka yang ada cuma Allah. Disitulah akan terasa kehusuan kita di dalam beribadah kepada Allah. Maka nggak terasa, jasad itu nggak terasa. Kenapa? Karena ruh yang berperan di situ. Nah, yang terakhir ada gelombang beta namanya. Ini waktu tidur kita. Ya, tidur. Nah, itu khusyuk pikiran. Jadi ibu bapak sekalian, lakukan ketika kita sholat itu betul-betul konsentrasi kita penuh kepada Allah. Makanya kalau bisa ada wangi-wangian, ya lebih fresh sehingga kita lebih nyaman. Yang terakhir adalah khusyuk perasaan. Nah, ini lebih kepada implikasi sebenarnya. Ya, bagaimana kita memaknai bacaan sholat kita yang kemudian berimplikasi kepada diri kita. Makanya ketika Allah menyuruh kita melaksanakan ibadah, itu sebenarnya ada implikasi yang Allah inginkan kita mampu melaksanakannya. Kenapa Allah menyuruh kita puasa? Ini tidak lain membentuk kita menjadi orang yang memiliki kecerdasan sosial, peka terhadap penderitaan orang lain. Kenapa Allah menyuruh kita haji umrah? Supaya kita membangun silaturahim dengan saudara-saudara kita. Kenapa Allah nyuruh kita sholat? Untuk kita jadi orang yang tawadu, agar kita menjadi orang yang ikhlas, orang kita mengerti akan hakikat kita di hadapan Allah. Ini semuanya hikmah di balik ibadah sholat yang kita laksanakan. Nah, jadi Pak Marjana, 5 khusyuk ini yang disebutkan: persiapan, gerakan, kemudian pikiran, perasaan, baru kemudian ucapan tadi, ya, perkataan. Jadi ada khusyuk bacaan namanya. Bacaan itu kita mengerti bacaan kita. Jadi yang pertama persiapan, yang
adalah gerakan, ketiga bacaan, yang keempat pikiran, dan yang kelima pikiran, perasaan. Nah, itu Implikasi. jadi itu yang 5 ini yang menghantarkan kita insya Allah sholat kita khusyuk. Ya, Masya Allah luar biasa. Ini jadi khusyuk itu harus totalitas ya, Pak Kiai. Mulai dari persiapan, dan biasanya kita persiapan yang seadanya. Ya. Akibatnya begitu persiapan seadanya, berikutnya juga jadi susah khusyuknya. Tapi kalau persiapan, setidaknya begitu persiapan, gerakannya jadi lebih baik, lebih terarah, tidak buru-buru, tidak seadanya gerakannya juga. Baik, Pak Yai. Ini pertanyaan terakhir mungkin Pak Yai, karena udah waktu 7.23. Mohon dijawab mungkin lebih singkat. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin. Mohon izin Ustaz, jika lalai dalam sholat termasuk mengulur waktu sholat, bagaimana dengan mazhab Hanafi yang mengakhirkan waktu subuh, dan dalam beberapa pengajian terjadi pengisi kajian meneruskan kajian saat azan termasuk saat azan. Apakah ini termasuk juga melalai? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ya, lalai di sini artinya tidak ada hal-hal yang memang darurat. Ya, misalnya kita hanya lalai yang tidak didukung dengan hal-hal lain. Misalnya gini, Rasulullah sendiri pernah mentakhirkan sholat Isya di keningan malam. Ya, ini biasanya Rasulullah ini selesai taklim lelah, capek, maka Rasulullah lebih baik pada saat nanti malam saja kondisi sedang presnya daripada Rasulullah dalam keadaan lelah, letih dan sebagainya. Maka Rasulullah mentakhirkan sholat Isya di akhir karena ada uzur syar'i tadi, karena lelah, letih. Atau ketika Rasulullah sedang taklim, itu Rasulullah memprioritaskan terus taklim. Nah, dia takhirkan itu sholat Isya. Ya, dia lebih memilih taklim. Kenapa? Karena taklim ini yang membentuk kita memiliki ilmu pengetahuan bagaimana kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih diutamakan, Pak Marjan. Seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud lalai yang tidak ada uzur yang mendasari, Pak. Ya. Ya, kalau ada uzurnya bukan lalai, tapi itu memang menyengaja karena ada yang diprioritaskan. Ya. Baik, Pak Yai, sekali lagi terima kasih atas midho hasanahnya, atas ilmunya. Mohon keikhlasan ilmunya. Ini ada beberapa sudah berikrar untuk melaksanakan. Antara lain adalah khusyuk tadi, Pak Yai. Ini mohon izin tadi saya belum sampaikan, kami juga streaming online di YouTube Pak Yai, sehingga ada beberapa teman-teman yang melihat juga, bahkan ada teman dari Sydney juga termasuk yang ikut mendengarkan. Terima kasih sekali lagi, semoga Pak Yai senantiasa sehat walafiat, semoga Allah memberikan berkah umurnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan masih dilancarkan terus untuk berdakwahnya. Dan juga terima kasih buat semua yang sudah hadir, saudara-saudaraku, teman-temanku, dan juga siapapun yang sudah bergabung. Maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga ilmu hari ini ilmu yang barokah yang bisa kita laksanakan dan menjadi jalan turunnya keberkahan dari Allah Taala, dan semuanya insya Allah diberikan sehat walafiat. Mohon izin ditutup dengan doa Pak Yai. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat buat diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Mudah-mudahan hidup kita selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Allah jadikan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun nurubun ghafur, dan terutama mudah-mudahan COVID-19 yang melanda bangsa kita dan bangsa-bangsa di seluruh dunia, mudah-mudahan segera Allah angkat dari muka bumi itu. Hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Haji Marjana dan Ibu dan semua jamaah sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Mar. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena pengajian ini terbuka, kita sama-sama tutup dengan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.